Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita jumpa lagi pada mata kuliah struktur aljabar pertemuan ke-14 dengan judul subgrup, yaitu modul keempat ya, atau modul terakhir dari mata kuliah ini. Grup ya, atau grup bagian itu sama. Jadi sistem aljabar yang biasanya mengandung sistem-sistem yang lebih kecil ya. Sistem yang lebih kecil mungkin lebih penting dan mungkin membangun sistem yang lebih besar. Ya, contohnya kita punya presiden, itu besar ya, di bawahnya itu ada menteri-menteri ya, bisa jadi mungkin menteri-menterinya ini peranannya lebih penting ya dari presiden tersebut ya, itu mungkin ilustrasinya. Contohnya grup bilangan real terhadap operasi biner penjumlahan ya, mengandung grup yang lebih kecil ya, misalkan Q ini adalah bilangan rasional ya, karena jelas bahwa kita tahu bahwa Q itu merupakan bilangan real juga ya. Dan berikutnya bilangan bulat Z juga merupakan subgrup dari bilangan real terhadap operasi penjumlahan juga. Ini bilangan kompleks ya, bilangan kompleks itu tentu bilangan kompleks levelnya lebih tinggi atau di atas bilangan real ya. Jadi contoh-contoh di atas menyarankan bahwa di samping tipe tertentu dari sistem juga dipelajari sistem bagian subsistem. Sehingga dalam penilaian grup juga dibahas tentang sistem bagiannya yang dinamakan dengan grup bagian atau subgrup. Ya, tentu kita masih ingat dengan himpunan bagian ya, himpunan bagian boleh, subset juga boleh ya. Sub itu bagian, set itu himpunan. Ya, biasanya ditulis dengan A subset B ya. Ya, A himpunan bagian dari B. Ya, ini juga berlaku untuk grup. Ya. Misalkan G suatu grup dengan operasi biner bintang, jika H subset G ya, H subset G, H himpunan bagian dari G, serta H bukan himpunan kosong, maka H disebut subgrup G, himpunan bagian G, jika H adalah grup di bawah operasi biner bintang ya. Jadi notasi H subgrup G itu adalah tandanya kecil dari dan sama ya. Ya, kecil H adalah subgrup dari G dengan notasinya dilambangkan seperti ini. Ya, jadi rasanya cukup mudah ya, mirip dengan, ingat aja himpunan bagian ya. Ya, subset. Oke, kita kembali ke contoh matrik yang tugas minggu kemarin ya. Ya, jelas bahwa matrik 2x2 terhadap operasi biner penjumlahan ya merupakan grup, sudah kita buktikan. Sekarang kita akan mengambil matrik segitiga atas ya. Segitiga atas ya, ada segitiga bawah, ada segitiga atas ya. Ini biasanya di metode numerik ada ini ya, metode numerik untuk menyelesaikan persamaan linear biasanya ya. Itu ada matriks segitiga atas, ada matriks segitiga bawah. Kalau segitiga atas ini bentuknya ABC seperti ini ya, nolnya di kiri bawah ya. Jadi akan kita buktikan apakah matriks T ini ya, ABC dan 0 ini merupakan subgrup dari matriks 2x2 di bawah operasi biner penjumlahan.
Oke, yang pertama kita pastikan dulu bahwa matrik ini bukanlah himpunan kosong ya. Ya, jadi himpunannya contohnya kita ambil satu satu ya. Jadi jelas dia bukan merupakan himpunan kosong ya. Oke, berikutnya yang kedua, kita ambil sembarang ya, kita ambil sembarang matrik A ya dengan elemen A, B, C dan 0, dan matrik B itu dengan elemennya D, E, F dan 0. Anggota atau elemen dari matrik T ya dengan A, B, C, D, E, F-nya itu merupakan bilangan real. Coba kita operasikan A tambah B inverse ya, kita tahu bahwa inverse misalkan B yang ini adalah anggotanya D, E, F, maka inverse-nya itu adalah min D, min E, min F ya. Jadi boleh kita keluarkan tambah minus, jadi kita keluarkan minnya. Jadi kalau kita operasikan akan menjadi A kurang D. Berikutnya yang kanan atasnya jadi B kurang E. Ya, jadi setiap elemen yang berhubungan dikurangkan ya 0 kurang 0. Berikutnya 0 kurang 0 dan C kurang F ya. Jadi terbukti bahwa matriks segitiga atas A, B, C, 0 ini merupakan subgrup dari matrik M ya. Jadi terbukti bahwa matrik, jadi T itu kecil sama dari M, yaitu simbolnya. Oke, berikutnya teorema dalam subgrup ini, misalkan diketahui himpunan S ya, kalau tadi H. Ini contohnya aja. Misalkan diketahui S himpunan bagian subset dari grup G dengan elemen identitas E himpunan S merupakan grup bagian subgrup dari G jika dan hanya jika memenuhi yang pertama. Elemen identitas itu merupakan anggota dari himpunan S. Berikutnya, S tertutup di bawah operasi dari G ya. Untuk sembarang X anggota S, inverse-nya itu yaitu X inverse terletak dalam S. Coba kita ambil contoh yang kedua. Ya, ini bilangan bulat ya, ada 2Z dan 3Z. Diketahui adalah subgrupnya dari Z di bawah operasi biner penjumlahan. Tunjukkanlah bahwa 2Z irisan 3Z juga merupakan subgrup dari Z di bawah operasi biner penjumlahan. Jadi yang ditanya, ini diketahui 2Z dan 3Z itu subgrup dari Z ya, di bawah operasi biner penjumlahan. Kita akan menunjukkan bahwa 2Z irisan 3Z ini merupakan subgrup dari Z di bawah operasi biner penjumlahan ya. Oke, yang pertama di review dulu bahwa Z ya bilangan bulat ya, secara boleh kita tulis seperti ini ya, min 3 atau titik min 2. Jadi sebelum min 2 ini banyak anggotanya, tidak terhingga. Mulai aja dari min 2, min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya ke kanan. Ya, kalau 2Z ya berarti kelipatan dari Z tadi ya. Berarti min 4, min 1 kali 2 min 2, 0 tetap 0, 1 kali 2 2, 2 kali 2 4 ya, itu 2Z. Kalau 3Z dikali 3 ya, min 6, min 3. Berikutnya yang beririsan. Oke, yang beririsan kita lihat di sini kalau dari tengah ya 0 ya. Ya, 0 itu merupakan irisan dari 2Z dan 3Z. Kalau min 2 enggak ya.
sebelum min 4 ini ada min 6 di sini ya. Jadi min 6 juga merupakan 2Z. Ya, sebelum min 4 ini ada min 6. Min 6 itu ada di 2Z dan ada di 3Z ya. Setelah 4 ini di sini ada 6 ya. 6 ada di 2Z dan ada di 3Z. Atau lengkapnya ini ya. Titik min 12, min 6, 0, 6, 12 dan selanjutnya. Atau boleh ini sebetulnya sama aja dengan 6Z ya. Sehingga jelas bahwa 2Z irisan 3Z itu ada isinya, ada anggota himpunannya dan bukan himpunan kosong. Selanjutnya 2Z irisan 3Z merupakan subgrup dari Z di bawah operasi biner penjumlahan ya, seperti teorema tadi. Oke, yang pertama ada elemen identitas, elemen 2Z irisan 3Z. Berikutnya itu 2Z dan 3Z tertutup atau well defined di bawah operasi penjumlahan. Berikut jika X adalah elemen 2Z irisan 3Z, maka X impersnya juga pastikan juga merupakan anggota dari 2Z dan 3Z ya. Jadi ketiga-tiga ini wajib dipenuhi. Oke, yang pertama jelas 0 identitasnya ya. Identitasnya itu 0. 0 ada di 2Z, ada di 3Z ya, terpenuhi yang pertama. Oke, berikutnya apakah 2Z dan 3Z ini well defined atau tertutup di bawah operasi plus. Jadi setiap X1, X2 elemen 2Z irisan 3Z, maka X1 ditambah X2 juga merupakan elemen 2Z irisan 3Z ya. Jadi artinya dia well defined. Ya, untuk sembarang nilai X1 dan X2 yang merupakan irisan kedua ini ya. Ya, X1 tambah X2 juga merupakan ada di irisannya. Oke, berikutnya yang ketiga ya. Misal jika X itu adalah elemen dari 2Z irisan 3Z, maka X inverse itu juga merupakan elemen 2Z, 3Z ya. Berarti setiap X elemen 2Z irisan 3Z ya terdapat min X ya. Ini inverse-nya min X elemen min 2Z irisan 3Z. Oke, di mana X ditambah inverse-nya ya itu sama dengan identitas. Jadi min X tambah X juga sama dengan identitas ya. Jadi karena terpenuhi ya, maka 2Z irisan 3Z merupakan subgrup dari Z di bawah operasi biner penjumlahan. Oke, selanjutnya pada contoh 3, misalkan G, himpunan G di bawah operasi biner perkalian dot atau titik, grup dan A sebarang elemen di G jika H sama dengan A pangkat K, di mana K-nya itu adalah anggota bilangan bulat atau A itu adalah elemen generator dari H, maka H adalah subgrup dari G. Ya, buktinya sama dengan tadi, kita perlu membuktikan 3 hukum yang harus dipenuhi. Yang pertama, identitasnya itu haruslah merupakan anggota dari himpunan H. Ya, kita duga di sini A pangkat 0 ya sebagai identitasnya. Diambil sembarang A pangkat J anggota H ya.
Ini sebetulnya bukan contoh yang baru, sebelumnya sudah kita buktikan, tapi bukan untuk A ya, 2 pangkat K ya. Jadi terbukti dia grup, ini hanya melanjutkan aja. Ya, A pangkat J dikali dengan A pangkat 0 yaitu sama dengan A pangkatnya dijumlahkan J tambah 0 atau sama dengan elemen itu sendiri yang kita ambil tadi A pangkat J. Dan sebaliknya identitas itu A pangkat 0 dikali A pangkat J itu sama dengan A pangkat 0 tambah J sama dengan elemen itu sendiri. Elemen itu sendiri adalah A pangkat J. Karena A pangkat J dot A pangkat 0 itu sama dengan A pangkat 0 dikali A pangkat J sama dengan A pangkat J itu tersendiri, maka terbukti bahwa identitasnya itu adalah merupakan elemen dari H. Berikutnya kita akan membuktikan H itu tertutup atau well defined di bawah operasi dari G. Ya, kita perlu ambil 2, berarti A pangkat J dengan A pangkat K. A pangkat J dot A pangkat K itu pangkatnya dijumlahkan sama dengan A pangkat J tambah K. Jadi kita tahu bahwa J dan K itu merupakan anggota dari bilangan bulat ya. Dan J tambah K ya tentu saja juga merupakan bilangan bulat, sehingga jelas bahwa A pangkat J tambah K merupakan elemen dari himpunan H seperti ini, karena pangkatnya itu merupakan bilangan bulat ya, J tambah K bilangan bulat ya, atau dengan kata lain terbukti bahwa H tertutup di bawah operasi dari G. Oke, berikutnya aksioma yang ketiga, H mengandung impers dari setiap elemen H itu sendiri. Jadi impersnya ada di setiap elemen H itu tersendiri ya. Diambil sebarang A pangkat J anggota H, akan kita buktikan bahwa impersnya itu ya A pangkat J pangkat min 1 atau A pangkat min J ya. Jelas ini bilangan bulatnya bukan hanya positif ya, bulat positif dan juga negatif. Artinya min J adalah anggota Z, sehingga berlaku A pangkat J dot ya dikali dengan impersnya itu sama dengan A pangkat J tambah min J atau J kurang J. Kita dapatkan hasilnya merupakan identitas. Dan dari kiri ya impersnya A pangkat min J dikali A pangkat J itu sama dengan min J tambah J atau juga sama dengan identitas. Karena A pangkat J dot A pangkat min J sama dengan A pangkat min J dikali A pangkat J sama dengan identitas A pangkat 0, maka terbukti bahwa A pangkat min J anggota H merupakan impers dari A pangkat J elemen H. Jadi dengan kata lain terbukti bahwa H mengandung impers dari setiap elemen pada H. Ya, seperti biasa di bagian terakhir tentu saja ada latihan. Di latihan ini Bapak buat mirip seperti contoh 2 ya. Diketahui bahwa 2Z dan 20Z adalah subgrup dari Z di bawah operasi biner penjumlahan. Akan perlu dibuktikan bahwa 2Z irisan 3Z juga merupakan subgrup dari Z di bawah operasi biner penjumlahan. Ya, berarti ketiga hukum seperti di contoh 2 yaitu harus dipenuhi ya. Yang pertama
tentu saja haruslah identitasnya itu merupakan anggota dari irisan ini ya. Ya, identitasnya merupakan anggota dari irisan 2Z dan 20Z ini. Ya, tentu sebelumnya kamu buat dulu anggota-anggota dari 2Z itu apa saja biar lebih mantap lagi. Ya, 20Z itu anggotanya apa-apa saja dan 2Z irisan 20Z itu anggotanya apa saja ya. Itu yang pertama tadi entitas. Berikutnya yang kedua, pastikan bahwa irisannya itu 2Z, irisan 20Z itu dia well defined atau tertutup ya. Yang ketiga ya, misalkan X itu elemen irisan ini ya, maka X inverse-nya juga haruslah elemen irisan yang ini ya. Jadi jika ketiga-tiganya ini terpenuhi, berarti jelas bahwa 2Z irisan 20Z itu merupakan subgrup dari Z di bawah operasi biner penjumlahan ya. Jadi seperti biasa silakan di-upload, ditulis dulu di kertas, dipoto dan di-upload ke Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.